pagi, Pak Sarno. Pagi Pak RT. Ada apa? Pak Sarno, maaf Pak. Pak Sarno kalau parkir motor selalu agak ke tengah gang. Ini warga-warga komplain ke saya. Katanya kalau lewat di depan rumah Pak Sarno agak susah lewatnya. Oh, kenapa memang? Gang ini kan depan rumah saya. Motornya tadi agak ke tengah gang, susah lewat. Saya parkir di depan rumah saya sendiri. Salahnya di mana? Aneh. Bukan salah, Pak. Cuma biar yang lewat nggak kesenggol. Sekarang apa-apa ribet. Dulu nggak kayak gini. Orang-orang sekarang dikit-dikit komplain. Kita cuma saling jaga, Pak. Saya paling ngerti lingkungan sini. Saya tinggal paling lama. Kalian nggak usah ngajarin saya. Saya bukan anak kecil. Pak Sarno, kita ini ngomong baik-baik. Justru saya ini lagi baik-baik. Tapi kok malah saya yang disalahin? Nggak ada yang nyalahin, Pak. Kalau nggak nyalahin, kenapa saya ditegur terus? Saya capek sama orang-orang yang sok benar. Padahal yang paling sering merasa benar itu... Apa? Maksudnya apa itu? Sudah, Pak, nggak jadi. Makanya jangan ngomong setengah-setengah. Saya nggak suka. Sudahlah, Mas. Kita pergi aja. Kayaknya Pak Sarno sedang sulit diajak bicara. Iya, daripada ngomong gak jelas, saya ini cuma mau hidup tenang. Bu Ida, itu jemuran dipindahin sekarang juga ya? Gang jadi kelihatan kumuh. Loh Pak Sarno, kumuh apanya? Cuma jemur pakaian sebentar kok. Sebentar-sebentar, tapi tiap hari begitu. Saya nggak suka lihatnya. Ya mau gimana lagi? Rumah saya nggak ada halaman belakang. Itu bukan urusan saya. Yang penting jangan di depan rumah. Orang kira kita nggak bisa jaga lingkungan. Ini kan masih depan rumah saya, Pak. Nggak sampai masuk ke pagar jenengan. Kenapa ngatur-ngatur? Tetap saja kelihatan dari rumah saya. Mengganggu pemandangan. Pak, ini kampung, bukan perumahan elit. Dari dulu juga orang jemur di depan. Saya nggak peduli. Pokoknya saya maunya bersih, rapi, nggak ada jemuran kelihatan. Kalau begitu, Pak Sarno saja yang pasang tembok tinggi, biar nggak kelihatan. Jangan balik nyalahin saya ya, Bu. Ini demi kebaikan bersama. Kebaikan bersama atau maunya Pak Sarno sendiri? Tetangga itu saling ngerti, bukan saling ngatur. Dasar SDM rendah, sulit kalau diberitahu. Halah, Pak Sarno aja yang maunya sendiri. Kita semua sudah tahu watak Pak Sarno. Pak Sarno, Pak, bisa tolong dikecilkan sedikit radionya? Ini jam istirahat siang. Warga banyak yang lapor terganggu. Apa Pak RT? Bicara yang keras. Saya lagi menikmati musik yang berkualitas ini. Kecilkan dulu volumenya, Pak. Saya mau bicara. Kaca rumah sebelah sampai bergetar itu. Alah, baru bergetar sedikit saja heboh. Itu tandanya bass-nya mantap. Ini speaker mahal, teknologi Jerman. Harusnya warga senang bisa dengar suara jernih gratis. Masalahnya bukan jernih atau tidak, Pak Sarno. Ini sudah jam 1 siang. Banyak balita lagi tidur. Bu Ida juga baru lapor kalau kepalanya pusing dengar suara jedak-jeduk dari sini. Bu Ida lagi. Bilang sama dia, kalau pusing itu minum obat. Bukan nyalahin radio saya. Saya ini menyetel musik di dalam tanah saya sendiri. Pakai listrik yang saya bayar sendiri. Apa RT melarang hak asasi saya? Memang hak Bapak, tapi ada batasnya kalau sudah mengganggu ketertiban umum. Kita ini hidup di komplek. Ada aturan tidak tertulis soal toleransi suara. Tolonglah dimengerti. Aturan tidak tertulis itu artinya tidak sah. Saya ini orang hukum. Saya tahu, selama saya tidak teriak pakai toa di kuping orangnya langsung, saya tidak melanggar aturan negara manapun. Pak Sarno, jangan egois begitu. Warga lain sudah mulai malas sama Bapak karena setiap ditegur selalu merasa paling benar. Jangan sampai nanti warga benar-benar mengucilkan Bapak. Mengucilkan?
silahkan. Saya tidak butuh mereka. Justru saya setel kencang supaya saya tidak perlu dengar omongan kosong tetangga-tetangga yang tidak level itu. Saya lebih suka dengar musik daripada dengar gosip. Ya ampun, Bapak ini dibilangi baik-baik malah makin ngaco. Saya ini RT, punya wewenang buat jaga ketenangan. Kalau Bapak tidak matikan, saya panggil petugas keamanan buat putus kabelnya. Coba saja kalau berani. Saya tuntut pasal perusakan barang pribadi. Ini rumah saya, aturan saya. Sana pergi, jangan ganggu apresiasi seni saya. Mas Kartono kayaknya tadi siang habis pergi ya? Iya Pak Sarno, habis servis motor di bengkel resmi. Baunya beda, pasti pakai oli encer yang dibilang hemat bensin itu ya? Iya Pak Sarno, tadi servis rutin di bengkel resmi, disaranin pakai oli standar pabrikan yang baru. Katanya biar tarikannya enteng. Aduh mas, mau saja dibohongi orang bengkel. Oli encer itu cuma akal-akalan pabrik supaya mesin kamu cepet panas terus cepet rusak. Jadi mereka laku jualan onderdil. Loh, tapi kan mesin motor sekarang memang celahnya lebih rapat pak. Jadi butuh oli yang lebih cair buat melumasi sampai ke dalam. Teori dari mana itu? Semakin encer oli, semakin gak ada perlindungan. Harusnya pakai oli kental. Kalau perlu oli buat diesel itu dimasukkan ke motor. Biar mesinnya adem dan suaranya mantep kayak tank. Waduh Pak Sarno, mesin motor kalau dikasih oli diesel ya bisa berak jalannya. Malah bisa macet kalau nggak sesuai spesifikasinya. Kamu ini tahu apa soal torsi? Saya ini dulu zamannya masih muda, motor saya modifikasi sendiri. Nggak ada itu sejarahnya mesin rusak gara-gara oli kental. Pabrikan sekarang itu cuma mau cari untung, makanya bikin barang yang ringkih. Tapi Pak, tadi pas dites di jalan, motor saya jadi lebih responsif kok. Nggak ada masalah. Responsif sementara. Tunggu saja 2 minggu lagi. Piston kamu pasti ngelitik. Saya ini sudah hafal karakter logam. Logam itu kalau ketemu cairan encer, ya bakal terkikis. Aduh Pak Sarno, kalau ngomong jangan nakut-nakutin gitulah. Mending bahas jadwal ronda saja. Ini kenapa Pak Sarno sudah 2 minggu nggak masuk shift? Loh, saya bukan nggak masuk, saya sedang melakukan observasi lingkungan dari rumah. Itu namanya ronda jarak jauh. Lebih efektif karena saya bisa dengar getaran langkah kaki orang asing dari lantai kamar saya. Mana ada ronda jarak jauh, Pak. Namanya ronda ya keliling bawah senter. Kita kan butuh kehadiran fisik di lapangan, bukan getaran lantai. Itulah masalah kalian, pola pikirnya masih primitif. Saya ini menerapkan sistem intelijen tingkat tinggi. Harusnya kalian berterima kasih saya jaga dari dalam, bukan malah diprotes soal absensi. Pak Sarno, aturan komplek itu ya fisik hadir di sini. Kalau semua orang ronda jarak jauh dari kasur masing-masing, malingnya ya bebas masuk, Pak. Maling gak akan berani masuk kalau dia tahu ada orang seperti saya di dalam rumah. Aura saya itu sudah cukup buat pagar gaib komplek ini. Kalian gak tahu kan kalau saya punya energi begituan? Makanya dengerin kalau saya bicara. Sudah makin diladenin makin kemana-mana ilmunya. Mending kita keliling saja yuk. Nah itu, ayo keliling. Pakai senter yang bener, jangan digoyang-goyang. Aduh, Pak Sarno, ini pasirnya kok ditaruh di tengah jalan banget. Saya lewat aja harus nuntun motor ini, Pak. Iya, namanya juga pembangunan, Mas. Di mana-mana yang namanya pembangunan itu butuh pengorbanan. Masa gitu aja nggak paham? Ya, saya paham. Kalau bangun rumah ada material. Tapi mbok iya ditaruh mepet tembok, Pak. Motor aja sulit lewat. Ini mobil benar-benar nggak bisa lewat sama sekali. Pak Sarno, tolonglah. Warga banyak yang komplain. Ini sudah 3 hari pasirnya nggak dipindah-pindah ke dalam halaman. Aturannya kan material nggak boleh lewat dari 24 jam di jalan umum.
Aturan itu buat orang yang kerjanya asal-asalan, Pak RT. Saya ini lagi nunggu hari baik buat masang batunya. Kalau dipindah sekarang, nanti energi bangunannya rusak. Pak RT mau tanggung jawab kalau rumah saya roboh. Nggak ada hubungannya energi sama pasir di jalan, Pak. Ini masalah akses. Tadi ambulans mau lewat jemput Bu Ida yang kambuh darah tingginya, jadi harus muter lewat gang sebelah yang jauh. Loh, Bu Ida sakit. Ya salah dia sendiri kenapa nggak jaga pola makan. Jangan nyalahin pasir saya. Lagian, ambulans itu supirnya aja yang nggak pinter nyelip. Kalau supir pro, celah segitu mah masih bisa lewat. Celah gimana, Pak? Itu cuma sisa 50 senti. Motor saya aja nyangkut pedalnya tadi. Tolonglah, Pak, kooperatif sedikit sama tetangga. Kalian ini bisanya cuma protes. Kalian nggak lihat saya ini lagi kerja keras memperbaiki rumah. Apa kalian iri kalau rumah saya bagus? Harusnya kalian bantu saya, bukannya malah ngomel. Bantu gimana kalau bapaknya aja nggak mau dibilangin? Pokoknya sore ini kalau nggak bersih, saya panggil pemuda Karang Taruna buat pindahin paksa pasir ini ke selokan. Coba saja, pindahin ke selokan. Nanti saya tuntut pasal pencemaran lingkungan. Saya ini melek hukum. Pasir ini aset saya. Satu butir hilang, saya bawa ke jalur hukum. Halah, sedikit-sedikit hukum. Capek saya tiap hari debat sama Pak Sarno. Bukannya kalian yang selalu ngajak saya bertengkar. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Kalian aja yang sirik sama saya. Sial, kok bisa? Tadi saya taruh di meja makan, kenapa pintunya malah mengunci otomatis? Ini pasti karena engselnya terlalu berkualitas. Sensitif sedikit, langsung klik. Mas Bambang, berhenti sebentar. Kamu kan badannya kurus. Coba panjat ventilasi atas itu. Kuncinya ketinggalan di dalam. Ini masalah teknis kecil saja sebenarnya. Waduh, maaf Pak Sarno. Saya takut salah koordinat manjatnya. Nanti malah merusak estetika dinding Bapak yang mahal itu. Saya kan amatiran, Pak. Aduh, jangan dibahas yang itu dulu. Ini darurat. Hujan makin deras, saya bisa masuk angin. Sebagai anak muda, kamu harusnya sigap menolong senior. Saya mau sigap, tapi saya ingat kata Bapak kemarin. Saya ini kurang literasi otomotif dan konstruksi. Takutnya pas saya bantu, malah saya yang disalahin kalau ventilasinya lecet. Mari Pak, saya duluan. Kurang ajar. Nggak punya rasa kemanusiaan. Pak RT, sini sebentar. Ada apa lagi Pak Sarno? Pasirnya sudah dipindahin. Kalau belum, saya nggak mau dengar protes apa-apa lagi. Bukan pasir, pintu saya terkunci dari dalam. Pak RT punya tangga kan? Sini bawakan, biar saya naik sendiri. Saya tahu titik lemah atap saya. Kalau kalian yang naik, pasti hancur semua. Tangga ada, Pak, tapi lagi dipinjem warga buat pasang bendera di blok sebelah. Lagian, Bapak kan pakar segalanya. Masa buka pintu sendiri nggak bisa? Pakai ilmu beban fisika yang kemarin Bapak ceritain itu. Harusnya bisa jebol sendiri pintunya. Pak RT, ini bukan waktunya bercanda. Saya ini warga Bapak. Saya bayar iuran keamanan. Mana perlindungan buat saya? Iuran Bapak memang masuk, tapi iuran kesabaran warga sudah habis, Pak. Saya mau bantu, tapi Bapak selalu merasa paling benar. Cobalah cari solusinya sendiri pakai insting mekanik alami Bapak itu. Sialan, dibilangin malah pakai kata-kata saya sendiri. Aduh, pinggang saya. Mas Kartono Bambang, Pak RT, balik sini. Sedikit saja bantuannya. Nanti saya kasih tahu cara pakai tangga yang benar.